Pagi harinya Gareth, Christine, dan Jason pergi ke sekolah. Karena Christine menemukan barang bukti yang sama dengan barang yang ada di sini. Itu artinya mungkin saja memang benar pelakunya ada di antara mereka. Dan Jason merasa curiga kepada Cyrus. Karena dia melihat kebakaran hutan dari atas gedung bersama teman-temannya. Sehingga Christine pun langsung saja menginterogasinya. Di sini Christine menunjukkan korek api milik ayahnya Cyrus. Karena ayahnya sudah meninggal 17 tahun yang lalu akibat kebakaran hutan. Dan Christine pun merasa kalau kebakaran hutan saat ini ada hubungannya dengan Cyrus. You mean me? And one or two other students. I'm the connection between the two fires. You. Sedangkan di sini orang itu kembali mengirim lokasi kepada Everett. Dan sekarang lokasinya ada di rumah teman mereka, yaitu Tia. Karena malam ini akan ada pesta di rumahnya. Namun sebelum pergi, Harlan menyuruh kepada Everett untuk melatih kekuatannya. Karena mungkin saja malam ini mereka akan menghadapi makhluk itu. Where are you going? Shopping. Singkatnya, Everett dan Harlan pergi latihan angkat besi. Di sini mereka berdua saling berlomba dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Awalnya mereka mengangkat beban yang rendah, namun karena hal itu terlalu mudah, mereka pun menambah bebannya dengan yang lebih berat. Di sini semua orang pun langsung melihat ke arah mereka, karena merasa heran sekaligus dan menyangka ada anak remaja yang bisa mengangkat beban seberat itu. Namun Everett lebih unggul karena dia terus saja menambah beratnya, tanpa kesulitan untuk mengangkatnya. Melihat hal itu, Harlan tidak mau kalah. Dia pun mencoba untuk mengangkat berat yang sama, bahkan lebih. Namun ya, karena kemampuan Harlan bukanlah kekuatan. Alhasil dia pun kewalahan dan tidak sanggup lagi. Bahkan meminta kepada Everett untuk menolongnya. Shit. Setelah itu, Harlan pun menceritakan masa kecilnya, di mana pada saat itu dirinya pergi ke hutan dan bertemu dengan serigala. Dan ternyata serigala itu adalah ayahnya sendiri. Namun Harlan merasa heran kenapa pada saat itu, ayahnya hanyalah serigala biasa. Bahkan tingginya tidak mencapai 2 meter. Tapi sekarang ayahnya berubah menjadi sangat berbahaya. Everett mengatakan mungkin saja ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi serigala biasa yang tidak berbahaya. Atau bahkan bisa saja mengubahnya kembali menjadi manusia sama seperti kita. Maybe even back to a human. Singkat waktu, malam pun datang. Gareth, Christine bersama timnya pergi ke gedung tempat di mana makhluk itu menyimpan semua mayatnya. Namun untuk sekarang mereka pun belum mengetahuinya. Dan di gedung ini juga mereka bisa melihat dengan jelas kebakaran hutan tersebut. Ternyata Christine mengetahui kalau Gareth menemukan Harlan dan juga Luna saat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Gareth cukup terkejut dan berharap kalau Christine tidak mengetahui kalau Harlan dan juga Luna adalah anak dari manusia serigala. Dan entah apa maksudnya. Christine mengatakan kalau anaknya sudah meninggal akibat kebakaran hutan. Namun tidak dijelaskan apakah kematiannya akibat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu atau akibat kebakaran hutan sekarang ini. Kemudian Christine pun memberikan foto satelit awal mula kebakaran hutannya. Gareth mengatakan kedua titik kebakaran ini ada pada waktu yang sama. Dan orang itu membakarnya dari tempat ini dengan menggunakan sebuah drone yang membawa bahan bakar. Dan dari sini juga orang itu menikmati hutannya terbakar. And the air devices set off at the same time. Right here. Sementara di tempat lain, mereka pun pergi ke rumah Tia untuk ikut berpesta, sekaligus untuk menghentikan makhluk itu. Karena kemungkinan besar makhluk itu akan datang untuk membunuh salah satu dari teman mereka. Namun di sini Phoebe terlihat tidak senang dengan kedatangan mereka dan meminta untuk pergi sekarang juga. Jelas mereka menolaknya karena ini bukanlah rumah Phoebe ataupun pestanya, jadi tidak berhak untuk mengusir mereka dari sini. Dan Austin malah memutar suara rekaman dari Phoebe yang menuduh kalau Blake sudah menusuk ban mobilnya dan akan menghancurkan Blake atas perbuatannya. Tentu hal itu membuat Phoebe sangat marah. Namun Blake yang tidak suka langsung mengambil ponsel Austin lalu melemparkannya ke dalam kolam. Karena perbuatan Austin pada Phoebe sudah keterlaluan. Austin. Tentu hal itu pun membuat Austin sangat marah kepada Blake. Namun karena Everett dan Harlan membelanya, Austin pun hanya bisa terdiam dan langsung mengambil ponselnya.
Namun sialnya ketika berhasil mengambil ponselnya, tiba-tiba saja dan ya, tentu hal itu membuat Austin sangat ketakutan dan dia pun langsung pergi. Namun mereka yang melihatnya malah tertawa. Hingga tiba-tiba makhluk itu pun menampakkan dirinya kepada mereka. Dengan cepat mereka pun langsung menutup pintunya. Sementara di tempat lain, Christine ingin melihat satu ruangan yang terkunci. Namun karena kuncinya tertinggal, penjaga ini pun langsung pergi untuk mengambilnya. Dan Christine pun menyuruh kepada mereka untuk pergi lebih dulu menangkap pelakunya. Sedangkan dirinya akan tetap di sini karena ingin melihat ruangan ini. Careful. Dan di sini penjaga tersebut sangat terkejut karena ternyata terdapat banyak mayat di tempat ini. Namun anehnya Christine pun terlihat biasa saja, seolah-olah sudah mengetahuinya, dan mengatakan bahwa semua ini ulah dari manusia serigala hingga tiba-tiba A werewolf? dan ya, tanpa diduga, Christine pun langsung memukul penjaga ini hingga terjatuh ke dalam tumpukan mayat tersebut. Dan film pun bersambung coy. Ending yang sangat mengloncatkan. Sementara di sini, mereka merasa heran kenapa makhluk itu tiba-tiba saja menghilang. Namun tidak lama salah satu dari mereka melihatnya. Dan ternyata makhluk itu mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka yang melihatnya pun semakin ketakutan, karena bisa saja makhluk itu akan menyerang mereka. Kemudian Luna menyuruh kepada Blake untuk mematikan lampunya, agar bisa melihat makhluk itu dengan jelas. Namun karena mereka sedang dalam keadaan mabuk supa, ada yang mengira kalau itu hanyalah sebuah patung, sehingga salah satu dari mereka memberanikan diri untuk melihatnya. Tapi di sini Everett mengatakan apapun yang kita lihat sekarang ini sama dengan yang kita lihat saat kejadian di jalan raya, di mana ada makhluk besar yang sudah menyerang kita. Luna pun menyuruh kepada Everett untuk mengatakan semuanya agar mereka percaya. Meskipun merasa ragu, namun Everett tidak punya pilihan lain. Tell him. Everett mengatakan para hewan pergi ke jalan bukan hanya takut pada api, tapi mereka takut dengan makhluk yang sangat besar dan juga berbahaya dengan tinggi 7 kaki. Api itu sudah mengusirnya dari hutan dan sekarang makhluk itu ada di kota. Dan makhluk itu juga sudah membunuh Connor. Austin lalu meminta pada Everett untuk mengatakan itu makhluk apa. Say it. It was a bear. A black bear. Dan ya, Everett sengaja berbohong dengan mengatakan kalau makhluk itu adalah beruang hitam. Alasannya tentu saja karena mereka tidak akan percaya. Namun hal itu membuat Austin sangat marah dan mengatakan kalau Everett sudah berbohong. Karena Austin sendiri sudah melihat makhluk itu bukanlah beruang, melainkan serigala yang sangat besar. Tapi Austin juga tidak berani untuk mengatakannya kepada mereka. Alasannya sama karena mungkin saja mereka tidak akan percaya. Dan ternyata hal itu juga membuat Luna merasa kecewa mendengar Everett sudah berbohong. Namun tidak lama Jason datang bersama Garrett untuk mencari Cyrus. Karena Jason sangat yakin kalau Cyrus yang sudah membakar hutannya. Kemudian Everett mengatakan pada Garrett kalau makhluk itu ada di sini. Tentu hal itu membuat Garrett cukup terkejut. Sedangkan Harlan dan Cyrus pergi keluar untuk memastikan kalau makhluk itu sudah pergi. Namun ketika mereka akan kembali, tiba-tiba saja Cyrus? Don't move. Dan ya, ternyata Christine juga melihat makhluk itu dan menyuruh kepada mereka untuk pergi sekarang juga. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut mendengar suara tembakan. Dan Garrett pun langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata Garrett akan menggunakan peluru yang terbuat dari perak untuk membunuh makhluk itu. Meskipun belum pasti peluru ini dapat membunuhnya.
Di sini Christine tidak merasa takut sedikit pun dan mencoba untuk bicara pada makhluk itu, di mana Christine berjanji tidak akan menyakiti ataupun membunuhnya dan menyuruh untuk keluar sekarang juga. Karena tujuan dari Christine hanya ingin membantu agar makhluk ini tidak menderita lagi dan pastinya agar tidak melakukan pembunuhan lagi pada manusia. Dan ternyata makhluk ini pun menjawabnya dan meminta tolong pada Christine. Namun kampretnya tidak lama Jason datang. Hal itu pun membuat makhluk ini merasa terancam dan langsung pergi. Stay back! Sementara Gareth pun masih mencari makhluk itu. Dan tidak lama terlihat ada yang datang ke arahnya. Tanpa diduga ternyata makhluk ini mengincar Gareth dan mencoba untuk menyerangnya. Namun untung saja Gareth pun berhasil menembaknya. Meskipun Gareth berhasil menembaknya, namun makhluk ini berhasil kabur. Jason yang penasaran bertanya pada mereka kenapa melakukan penembakan. Dengan santainya Christine mengatakan dirinya dan Gareth melihat beruang hitam yang sangat besar. Namun sekarang beruang itu pun sudah pergi. Dan Christine meminta pada mereka semua untuk pergi dari sini karena pestanya sudah selesai. Dan ternyata Harlan membawa Cyrus ke gudang di samping rumahnya. Karena sekarang ini polisi sedang mencari Cyrus. Dan ternyata orang yang pernah menelepon Everett juga pernah menelepon Cyrus. Di mana orang itu mengetahui yang sebenarnya tentang kematian ayahnya Cyrus. Namun ketika Cyrus mengatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembakaran, hal itu membuat Harlan merasa aneh dan meminta untuk mengatakannya kembali. I'm not an arsonist. Say it. I'm not an arsonist. Di lain tempat, ketika Phoebe sedang berenang tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Dirinya pun mencoba untuk melihat ke belakang tapi tidak ada apapun. Namun ketika kembali melihat ke depan tiba-tiba saja dan di sini Austin pun terbangun karena mendengar sesuatu. Dan ya, ternyata makhluk itu sudah membunuh Phoebe. Tentu saja Austin yang melihatnya sangat terkejut. Sementara itu Christine yang mampir ke rumah Gareth melihat ke arah gudang tempat Harlan dan Cyrus berada. Christine pun merasa curiga karena sebelumnya Harlan bersama Cyrus. Namun Prisa mengatakan kalau Harlan dan Luna sedang tidur di kamarnya. Singkat waktu, pagi pun datang. Mereka berkumpul di gudang untuk membahas tentang kematian ayahnya Cyrus. Karena ternyata mayat ayahnya tidak pernah ditemukan dalam kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Banyak yang beranggapan kalau ayahnya diculik oleh alien atau dijadikan bahan eksperimen oleh pemerintah. Namun ada satu orang bernama Malcolm yang ada di saat kejadian tersebut. Malcolm mengatakan kalau ayahnya Cyrus dan juga timnya tidak mati dalam kebakaran tersebut. Tapi mereka semua diserang oleh serigala. Sementara itu Jason mengatakan kalau Phoebe sudah menghilang. Dan Jason sangat yakin bahwa Harlan sedang bersama dengan tersangka utama yaitu Cyrus. Hal itu pun sempat membuat suasana menjadi panas. Apalagi Jason kembali membahas tentang hilangnya Miller dan mobilnya ada di dekat rumah Gareth. Namun untung saja Christine berhasil menenangkan mereka. Karena sekarang ini mereka adalah tim yang harus bekerja sama untuk menangkap pelakunya. Sementara di lain tempat, mereka berempat bertemu dengan Malcolm. Di sini Everett bertanya tentang kebakaran hutan 17 tahun yang lalu yang sudah menewaskan ayahnya Cyrus. Karena ada yang mengatakan kalau Malcolm memiliki cerita yang berbeda tentang kejadian tersebut. Awalnya Malcolm menolak untuk mengatakannya dan menyuruh mereka untuk pergi. Namun ketika Luna mengatakan tentang manusia serigala, Malcolm pun langsung melihat ke arah Luna. Werewolf. Kemudian Malcolm mengajak mereka ke tempat yang lebih aman dan mulai menceritakan semuanya. Di sini Malcolm mengatakan pada saat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu, dirinya bersama tim termasuk ayahnya Cyrus terjebak dalam hutan. Dan pada saat itu hanya ada satu jalan keluar. Namun ada serigala menghadang mereka. Meskipun hanya serigala biasa, namun ukurannya sangat besar dibandingkan serigala pada umumnya. Dan salah satu dari mereka melempari serigala itu dengan batu berharap akan pergi. Namun yang ada serigala itu malah semakin mendekat.
Meskipun mereka membawa kampak dan juga pistol untuk melawannya, namun ternyata serigala itu pun tidak mati. Padahal mereka sudah menembaknya sampai 60 kali. Dan ketika serigala itu sedang lengah, mereka mendorongnya ke dalam api. Namun bukannya mati terbakar, justru api itu malah merubahnya menjadi manusia serigala yang sangat berbahaya. Kemudian dengan brutalnya, makhluk itu mulai membantai mereka satu persatu. Namun untung saja pada saat itu Malcolm berhasil kabur ketika makhluk itu menyerang teman-temannya. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran. Bagaimana caranya api itu bisa mengubahnya menjadi manusia serigala? Strange thing is, Did you see where they were hidden? Gareth dan Prisa sedang menyiapkan senjata untuk melawan makhluk itu. Namun Prisa merasa ragu kalau peluru dari perak bisa membunuhnya. Gareth mengatakan peluru ini berhasil membuat makhluk itu terluka, meskipun hanya sementara. Karena ketika pergi ke rumah Tia untuk mencari Cyrus, Gareth bertemu dengan makhluk itu. Dan makhluk itu mencoba untuk menyerangnya. Namun dengan cepat Gareth berhasil menembaknya. Meskipun tidak mati, tapi makhluk itu terluka pada bagian tangannya. Garrett, what did you see? Something that changes everything. Dan ternyata Gareth mengetahui kalau Cyrus ada di gudang miliknya. Di sini Gareth bertanya apakah Cyrus yang sudah membakar hutannya. Tanpa ragu sedikit pun Cyrus mengatakan bahwa dirinya tidak melakukannya. Gareth pun percaya pada Cyrus, namun tidak dengan polisi. Oleh karena itu Gareth meminta pada Cyrus untuk meyakinkan polisi kalau bukan dirinya yang sudah membakar hutannya. No. You're gonna have to convince them. Singkat waktu, malam pun datang. Everett mengatakan kalau orang yang sudah meneleponnya mungkin saja yang sudah membakar hutannya. Dan jika memang benar orang itu adalah pelakunya, maka dia pun mengetahui semuanya tentang manusia serigala. Dan tentu saja sengaja membakar hutannya. Karena dia tahu api itu dapat mengubah serigala menjadi monster yang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba Harlan melihat pintu gudangnya terbuka dan langsung pergi untuk melihatnya. Where is he? Harlan. Ternyata di sini Cyrus sudah tidak ada dan hanya ada Gareth. Tentu hal itu membuat Harlan terlihat sangat marah. Gareth mengatakan kalau Christine sudah membawa Cyrus. Karena mungkin saja sekarang ini makhluk itu sedang mengincar Cyrus. Dan akan lebih aman jika bersama dengan Christine. Tentu Harlan yang mendengarnya semakin marah dan langsung saja memukul Gareth. Dan ya, ternyata hal itu pun membuat mereka sangat marah, sehingga membangkitkan manusia serigala dalam diri mereka, dan sekarang berniat akan menyerang Gareth. Karena jika salah satu dari mereka ada yang marah, maka semuanya akan ikut merasakannya. Tentu Gareth yang melihatnya sangat terkejut dan hanya bisa terdiam. Dan ya, untung saja Prisa pun datang sambil membawa senjata. Dan Gareth pun mencoba untuk menenangkan Harlan dengan terus memanggil namanya. Harlan. Untung saja Gareth pun berhasil menenangkan Harlan. Otomatis mereka bertiga juga ikut tersadar. Luna bertanya bagaimana caranya Gareth bisa menghentikan mereka. Gareth mengatakan jika manusia serigala sedang marah, maka Gareth pun tinggal memanggil namanya saja secara terus-menerus. Karena hal itu dapat membuatnya kembali teringat bahwa dirinya adalah manusia. Harlan pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Gareth. Karena bagaimanapun juga Gareth adalah ayah angkatnya. Gareth juga mengatakan kalau makhluk itu bukanlah ayah Harlan ataupun Luna. Karena pada saat itu Gareth berhasil menembaknya. Dan makhluk itu pun berubah menjadi manusia. Dan ternyata Everett pun mengetahuinya, di mana orang itu bernama Baron, dan ada di pesta tersebut. Bahkan Everett sempat bicara dengannya. Namun Harlan mengatakan meskipun Baron bukanlah ayahnya, namun dia adalah kawanannya. Dan mungkin saja Baron juga adalah saudara mereka. He's not your father. It's part of the pack. Her brother. Dan di sini belum tahu tujuan dari Christine membunuh penjaga gedung tersebut. Apakah Christine bagian dari manusia serigala atau bukan? Malam harinya, Everett terbangun karena merasakan sesuatu. Dan ternyata dia melihat Baron ada di kamarnya. Everett mengatakan bahwa dirinya dapat membantumu.
Karena sekarang ini Baron terlihat sedang frustasi. Bahkan dia pun tidak ingat namanya sendiri. Your name is... Dan ternyata itu adalah sebuah halusinasi. Namun anehnya tidak lama Everett kembali melihat Baron dan mulai mengikutinya. Everett melihat pintu rumahnya terbuka sendiri. Dan tidak lama Baron datang sambil berteriak. Tentu hal itu membuat Everett sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Di sini Baron terlihat sangat marah, sambil mengatakan kalau dirinya tidak bisa menghentikannya. Mendengar hal itu, Everett mencoba untuk bertanya apa maksudnya. Baron mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghentikan untuk menyakiti ataupun membunuh seseorang. Secara perlahan Everett mencoba untuk mendekati Baron yang sedang duduk di tangga. Baron kembali mengatakan bukan dirinya yang sudah melakukannya. Itu karena jiwa dari Baron sudah dikuasai oleh serigala. Hingga tiba-tiba Everett melihat Phoebe yang sudah mati ada di depannya. Di sini Phoebe mengatakan bahwa Baron tidak bisa menahan dirinya sendiri. Dia akan membunuh semua orang yang dekat dengan Everett. Dan setelah itu Baron pun akan membunuh Everett. Namun Everett tidak percaya karena mereka adalah kawanan. Phoebe mengatakan jika Everett membuatnya marah, maka Baron pun akan membunuhmu karena kalian adalah ancaman baginya. Dan setelah itu Baron akan kembali membuat kawanan yang baru. Singkat waktu, pagi pun datang. Christine datang ke rumah Garrett untuk memberikan peluru miliknya yang terjatuh di rumah Tia. Dan meminta Garrett agar membawa Harlan ke kantornya. Karena ada sesuatu yang harus ditanyakan kepadanya. Dan Christine berjanji akan menjaganya. Sementara itu, ayahnya meminta kepada Danny untuk mengemasi semua barangnya, karena hari ini mereka akan pindah dari motel. Namun ketika sudah sampai, Danny melihat pintunya sudah terbuka dan juga hancur. Meskipun merasa takut, namun Danny tetap masuk ke dalam, dan melihat banyak darah di lantai yang mengarah ke kamar mandi. Dan ya, apakah Blake sudah dibunuh oleh makhluk itu? Jawabannya tentu saja bukan cuy. Karena sekarang ini Blake dan mereka sedang ada di rumah Everett. Di sini Everett menceritakan tentang kejadian semalam di rumahnya, di mana Baron ingin mereka menghentikannya untuk melakukan pembunuhan. Karena ternyata target selanjutnya adalah Austin. Dan Baron akan melakukannya malam ini. Sehingga mau tidak mau mereka pun harus mencari cara untuk menghentikannya. Dan Everett akan menangkapnya lalu mengubahnya kembali menjadi manusia. Karena sekarang ini jiwa dari Baron sudah dikuasai oleh serigala. For real? Let's catch a werewolf. Dan ternyata, mayat yang ditemukan oleh Danny adalah mayat dari Phoebe. Itu artinya makhluk tersebut atau Baron yang sudah membawanya. Namun belum dipastikan tujuan dari Baron membawa mayat ini ke tempat Blake untuk apa. Dan Christine menyuruh kepada Jason untuk mencari Blake. We need to find her. Tidak lama Blake pun datang bersama dengan Everett. Dan tentu saja sangat terkejut melihat banyak polisi di tempatnya. Blake mengira sudah terjadi sesuatu kepada Danny. Ayahnya mengatakan kalau Danny baik-baik saja. Namun dia menemukan mayat di kamar mandi. What body? Blake pun merasa heran kenapa Baron membawa mayat Phoebe ke tempatnya. Namun Everett pun tidak tahu apa tujuannya. Sehingga dia pun langsung pergi bertemu dengan Harlan untuk membahas rencana menangkap Baron. Kemudian Christine mengatakan kalau Blake belum tentu bersalah karena Phoebe adalah temannya. Namun tetap saja Christine menyuruh kepada ayahnya agar memanggil pengacara untuk berjaga-jaga. Blake pun akan mengatakan apapun yang Christine tanyakan, asalkan adik dan ayahnya akan tetap aman. Namun entah apa maksudnya, Christine mengatakan mungkin saja hal ini bisa membuat Blake dan juga adiknya akan sangat terkejut. I'll tell you whatever you want to hear. Both of you. Sementara Everett dan Harlan sedang membuat rencana untuk menangkap Baron. Mereka berniat akan mengubah Baron kembali menjadi manusia dengan cara membunuhnya atau membuatnya menjadi koma. Karena pada umumnya manusia serigala memiliki kelebihan biologis pada tubuhnya, di mana ketika mereka mati otaknya masih terus bekerja. Dan setelah membunuhnya mereka akan membuatnya kembali hidup dengan diberikan obat dan juga tindakan CPR jantung. Namun masalahnya, Baron harus dalam keadaan dingin dengan suhu rendah agar jantungnya berhenti, karena otaknya tidak terlalu membutuhkan banyak oksigen. Tapi mereka hanya memiliki waktu 3 jam untuk menghidupkannya kembali.
Meskipun merasa ragu rencana ini akan berhasil, namun Harlan tidak punya pilihan lain dan akan melakukannya. Namun ada satu masalah lagi, di mana mereka harus memasukkan Baron ke dalam ruangan dengan suhu rendah, dan tempatnya ada di rumah sakit. Karena Christine pernah membawa Gareth ke kamar mayat dengan suhu minus 70 derajat Celcius, dan mereka akan menggunakan Austin sebagai umpannya. Karena mau bagaimanapun juga malam ini Baron akan membunuhnya. Dan mau tidak mau Austin harus menjadi umpan, agar mereka bisa menangkap Baron. Karena tidak ada pilihan lain, Luna pun setuju dan langsung bicara pada Austin. Dan ternyata tanpa basa-basi Austin akan melakukannya. Karena jika rencana ini berhasil, maka Austin akan selamat dari kematiannya. Dan alasan yang paling utama karena Austin menyukai Luna. Begitu juga dengan Luna yang suka pada Austin. I know you've had a crush on me. Yes. Kemudian mereka pun melapisi pisau dengan perak dan memberikannya pada Austin. Namun Austin hanya boleh menggunakannya dalam keadaan terancam. Tidak lama teman mereka datang memberikan obat untuk menolong Baron jika rencananya berhasil. Dan jika gagal otomatis mereka akan langsung dibantai. Sementara Gareth dan Christine pergi ke gedung tempat di mana tumpukan mayat itu berada. Dan Christine membahas tentang anaknya yang meninggal bersama dengan suaminya akibat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Namun entah apa maksudnya. Christine mengatakan misalkan anaknya masih hidup, maka anaknya bisa menggunakan ayah seperti Gareth. Dan Christine pun kembali terbayang dengan kejadian tersebut. Di mana ketika Malcolm, ayah Cyrus serta timnya terjebak di hutan, mereka dihampiri oleh serigala yang terlihat sangat marah. I see it. Oh God, I see it. It's just right there. Tentu hal itu membuat mereka sangat ketakutan, hingga tiba-tiba serigala itu berubah menjadi manusia. Dan ya, ternyata serigala ini adalah Christine. Christine adalah bagian dari manusia serigala yang ingin balas dendam pada mereka karena mengira sudah membunuh anak serta suaminya. Meskipun membawa senjata, namun mereka bukanlah tandingannya. Alhasil Malcolm pun langsung pergi meninggalkan timnya, dan makhluk ini pun langsung membantai mereka satu persatu. Setelah selesai, Christine pun terlihat sangat sedih, karena anak serta suaminya sudah mati akibat terbakar. Itu artinya tujuan dari Christine hanya ingin balas dendam. Kemudian mereka masuk ke ruangan tempat mayat itu berada, dan Gareth meminta Christine untuk memberikan senternya. Namun Christine terlihat tidak suka, dan langsung waspada memegang senjatanya. Dan ya, Gareth pun sangat terkejut melihat banyak sekali mayat. Namun Christine biasa saja karena dia sudah tahu, dan mereka pun langsung turun untuk melihatnya langsung. Total dari mayat ini berjumlah 18 orang, dan Christine akan meminta bantuan namun Gareth mencegahnya. Karena jika pihak luar tahu, maka kasus ini akan diambil alih oleh FBI, dan hal itu akan merugikan mereka berdua, karena tidak akan bisa masuk lagi ke gedung ini. Dan Gareth pun hanya ingin agar kasus ini cepat selesai, karena tidak ingin kehilangan Harlan serta Luna. Dan Gareth akan membantu Christine untuk menangkap pelakunya. Sementara itu Luna bersama Austin sedang menunggu kedatangan Baron dalam wujud serigala. It's here. Dan ya, tidak lama Baron pun datang. Namun dia terlihat ketakutan dan tidak berani untuk mendekati Austin. Itu karena ada Luna di sampingnya. Oleh karena itu Luna meminta pada Austin untuk memukulnya, agar Baron sangat marah dan melihat Austin sebagai ancaman. Namun tentu saja Austin menolaknya. Karena mana mungkin dirinya memukul wanita secantik dan semanis Luna. Aduh, kan sayang banget cuy. Tapi Luna terus memaksa Austin untuk memukulnya. Hingga akhirnya Austin lebih memilih untuk mencium Luna daripada memukulnya. Nah, sip. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Baron sangat marah dan langsung mengejar mereka. Run! Karena pintunya terkunci, Baron mencari jalan lain untuk masuk. Dan tanpa disengaja melihat Austin yang sedang berlari.
Namun ternyata yang sedang Beren kejar bukanlah Austin, melainkan Blake, yang menyamar untuk memancing Beren masuk ke dalam perangkapnya. Karena Blake memiliki kecepatan sehingga tidak mudah untuk ditangkap. Kemudian Blake membawa Beren untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan. Dan mereka bisa merasakan kalau Beren semakin dekat. Setelah masuk, mereka berdua mencoba untuk melawannya. Dan Beren tidak merasa takut, karena sekarang ini mereka adalah ancaman baginya. Meskipun berhasil menahan pukulannya, namun Beren langsung mencekiknya. Harran pun datang untuk menolong Everett, namun Beren dengan mudah mengalahkannya. Everett yang terpojok mencoba untuk menenangkan Beren dengan memanggil namanya. Your name is Beren. Dan ya, untung saja cara itu pun berhasil membuat Beren melepaskan Everett, sehingga mereka pun pergi dari sini dan langsung menutup pintunya. Mereka pun mencoba untuk menahan agar pintunya tidak hancur, karena jika Beren lolos mereka semua pun tidak akan selamat. Kemudian Harran merasakan kalau jantung dari Beren mulai melambat. Hal itu pun membuat mereka merasa lega karena rencananya berjalan dengan lancar. Dan mereka langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan Beren. Di sini mereka pun mulai panik karena jantung dari Beren sudah berhenti. Dan mereka berusaha untuk menolongnya. Namun kampretnya obatnya malah tertinggal. Wait, I need the shot. There's no pulse. Start CPR. Tidak lama Austin pun datang dan langsung saja. I got it right here. Dan ya, tanpa diduga, Austin malah menusukkan pisau itu pada jantung Beren. Alhasil Beren pun langsung tersadar karena kesakitan. Meskipun sudah ditusuk dengan pisau oleh Austin, namun Beren masih hidup. Dan Everett berniat akan mencabut pisaunya. Karena jika tidak maka Beren akan mati. Namun mereka tidak setuju karena hal itu akan membuat Beren kembali menjadi manusia serigala. Tapi Everett tidak peduli dan langsung mencabut pisaunya. I'm doing it. Dan entah apa yang terjadi. Terlihat Beren yang sedang dirawat dalam sebuah ruangan. Namun anehnya ketika melihat kaca, wajahnya berubah menjadi Everett. Kemudian dokter dan perawat datang untuk memeriksanya. Anehnya lagi, dokter dan perawat ini memanggil Beren dengan nama Everett. Tidak lama Gareth dan Christine pun datang. Dan entah apa yang terjadi, namun dokter ini memanggil nama Gareth dan Christine dengan sebutan ibu dan juga Tuan Leng. Yang dimana nama itu adalah nama dari orang tua Everett. Mungkin saja semua ini adalah alam bawah sadarnya Beren akibat tidak sadarkan diri. Dan ketika diberikan obat, Beren langsung kesakitan. I don't want it anymore. Dan sekarang Beren berubah menjadi Blake. Namun orang tuanya tetap Gareth dan juga Christine. Di sini Beren melihat orang tua dari Blake sedang bertengkar. Dan hal itu menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan yang membuat ibunya meninggal. Itu artinya sekarang ini, Beren bisa melihat dan merasakan masa lalu dari mereka secara langsung dari alam bawah sadarnya. Dan sekarang Beren pun berubah menjadi Harran ketika masih kecil saat Luna membunuh kudanya. Di sini Beren melihat Gareth memberikan peluru perak kepada Prisa dan meminta untuk menyimpannya. Kemudian Beren berlari ke hutan dan melihat bayangannya sendiri adalah serigala. Beren pun melihat Harlan ketika masih kecil dan mengatakan kalau kita adalah sama. Namun tidak lama Gareth datang dan langsung menembak Beren. I'm not gonna hurt you. Dan ya, ternyata benar saja semua itu ada di dalam alam bawah sadarnya. Mereka sangat panik melihat keadaan Beren dan tidak tahu harus berbuat apa. Maybe he does.
Tidak lama orang itu pun kembali menelepon Everett. Dan anehnya dia mengetahui kalau Beren sedang dalam keadaan sekarat. Everett pun berniat akan membawanya ke rumah sakit. Namun hal itu akan membuat semua orang mengetahui kalau mereka adalah manusia serigala. Sehingga orang itu menyuruh untuk mengeluarkan sisa perak pada tubuhnya. Karena jika tidak maka darahnya tidak akan berhenti. Dan otomatis Beren akan mati. Namun jika Beren mati, kemampuan dari Everett dan juga Blake akan menghilang. Karena kekuatan itu mereka dapat dari Beren. Tentu hal itu membuat mereka merasa bingung. Apakah harus menolong Beren atau membiarkannya mati? Dan Blake pun lebih memilih agar Beren mati. Strength and her speed. It comes from him. Let him die. Namun tentu saja mereka tidak setuju dan lebih memilih untuk menolong Beren. Harlan pun menyarankan agar memberitahu Gareth, tapi Everett menolaknya. Karena takutnya Gareth malah akan membawa Beren ke kantor polisi sama seperti Cyrus. Sementara di tempat lain, Gareth dan Christine sedang ada di tempat kejadian saat Beren hampir mati oleh Austin. Gareth mengatakan kalau dirinya sudah menelepon Harlan serta Luna dan mereka tidak tahu apapun. Namun tentu saja Christine tidak yakin dan menyuruh Gareth untuk pulang karena Christine yang akan mengurus semuanya. I'll take care of it. Singkat waktu, pagi pun datang. Gareth membawa Harlan dan Luna ke kantor polisi karena Harlan ingin bicara dengan Cyrus. Dan Christine pun mengizinkannya. Namun Harlan hanya memiliki waktu 5 menit. Harlan mengatakan kalau Cyrus bukan pelaku yang sudah membakar hutannya. Karena Harlan bisa merasakan seseorang berbohong atau tidak. I know you're not the arsonist. Setelah di dalam, Harlan mulai bicara dengan Cyrus. Namun Luna merasakan ada yang aneh dengan mesin dirau milik Christine di mejanya. Dan Luna bisa mendengar pembicaraan mereka berdua. Itu artinya Christine juga bisa mendengarnya. Karena dia juga adalah manusia serigala. Intinya Cyrus mengatakan kalau dirinya bukanlah pelakunya. Dan Harlan pun berjanji akan melepaskannya. Kemudian Christine masuk karena waktunya sudah habis. Dan Luna terus saja melihat ke arah Christine. Tidak lama Jason datang dan mengatakan sudah menemukan 18 mayat di sebuah gedung termasuk mayatnya Miller. Karena ternyata ada seseorang yang sudah menelepon Jason tentang mayat tersebut. Tentu saja hal itu membuat Gareth dan Christine sangat terkejut. Karena mereka sudah merahasiakan tentang mayat itu dari yang lain. Someone called an anonymous tip. Di lain tempat, Blake bersama adiknya datang ke rumah Everett untuk melihat keadaan Beren. Namun anehnya ketika melihat Beren, Danny terlihat sangat ketakutan sambil mengatakan, Fear and pain. Fear. Everett menyadari kalau Danny mengetahui siapa Beren dan langsung membawa Danny keluar. He knows who Beren is. Di sini Christine mengatakan pada Gareth, jika FBI datang mengambil alih kasus ini, maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, Christine meminta pada Gareth untuk menjelaskan semuanya yang Gareth ketahui, agar semuanya bisa cepat selesai sebelum FBI datang. Sementara itu, Everett merasa bingung kenapa Danny mengetahui tentang Beren. Blake mengatakan mungkin saja saat dirinya membawa Danny ke tempat parkir untuk bekerja. Karena pada saat itu Danny menghilang, kemungkinan dibawa oleh Beren. Dan ternyata pada saat itu juga, Danny melihat Christine ada di sana. Namun Christine hanya menyapa lalu bersalaman. Dan anehnya pada saat itu sebelum bulan purnama, Christine datang bertemu dengan mereka dan saling bersalaman. Hal itu membuat Everett menyadari alasan Beren tidak membunuh Danny. Karena Christine sudah menandai kalau Danny bukanlah ancaman. Dan mungkin saja orang yang sudah menelepon Everett adalah Christine. Namun tidak lama Gareth, Harlan, dan Luna datang hanya untuk melihat keadaan Beren. Tapi di sini Gareth langsung membawa Beren ke rumah sakit. Karena jika dibiarkan maka Beren akan mati. Tapi Blake tidak akan ikut karena harus menjaga adiknya. Setelah sampai di rumah sakit, Beren terbangun. Dan Harlan meminta pada Everett untuk tetap di sini. Namun ketika sedang menunggu, ayahnya datang untuk membawa Everett. Karena sekarang ayahnya merasakan kalau Everett sudah berubah. Bahkan berani mengancam ibunya sendiri. Apalagi Christine mengatakan padanya kalau Everett sudah membawa seseorang ke rumah sakit dalam keadaan tertusuk oleh pisau. Dan mengira kalau Everett yang sudah melakukannya. Sehingga mau tidak mau, ayahnya terpaksa harus menahan Everett demi keamanan semua orang. You came threateningly close to your mother. Please, Dad, please don't do this. This is not gonna help, okay? Dad.
Di sini Harlan bertemu dengan Cody yang sudah bertemu dengan ayahnya untuk membawa obat. Karena ternyata dia ini adalah anaknya Malcolm. Tentu saja hal itu membuat Harlan sangat terkejut. Malcolm? Ternyata Baron pun tidak ada di kamarnya. Dan Garrett hanya menemukan helm damkar milik seseorang. Christine mengatakan helm ini milik Malcolm. Dia adalah petugas damkar sekaligus pelaku utama dari kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Namun sekarang Malcolm sudah pensiun. Kemudian bekerja di rumah sakit sebagai petugas kebersihan. Mereka pun langsung pergi untuk mencarinya. Where are you taking me? Dan ya, ternyata benar saja. Malcolm yang sudah membawa Baron. Malcolm pun berniat akan membawa Baron kepada ibunya. Namun Baron kembali teringat ketika dikejar oleh api. Itu artinya mungkin saja Baron adalah anaknya Christine. Di sini Harlan pun merasa heran karena semua orang tiba-tiba saja tidak ada. Dan tidak lama Jason pun datang untuk menangkap Harlan atas kasus pembunuhan Miller. Karena Jason beranggapan kalau Harlan yang sudah membunuhnya. You're under arrest for the murder of Officer Trent Miller, Tony. I found you. Sementara di tempat lain, Christine pergi untuk mencari Malcolm yang sudah menangkap Baron. Dan ya, tidak lama Malcolm pun datang, sambil membawa kampak berlapis perak. Ternyata Malcolm sengaja menangkap Baron, agar bisa membunuh Christine untuk balas dendam, atas kematian teman-temannya 17 tahun yang lalu. Namun Malcolm tidak akan menggunakan kampak untuk membunuh Christine, karena mungkin saja dirinya akan kalah jika berhadapan langsung. Sehingga Malcolm akan menggunakan pistol dengan peluru yang terbuat dari perak. Di sini mereka saling jual beli tembakan, dan Christine pun berhasil menembak kakinya Malcolm. Tidak lama Garrett datang untuk membantu Christine. Hal itu pun membuat Malcolm terpojok, dan Garrett melihat Baron dalam keadaan tidak berdaya. Malcolm pun mundur untuk bersembunyi, lalu mengambil kampaknya, karena Malcolm akan kesulitan melawan dua sekaligus. Namun tidak lama Christine mendapat telepon dari orang yang sudah menelepon Everett. Itu artinya dugaan Everett tentang Christine adalah salah. Di sini orang itu mengatakan jika tanpa bantuannya, maka mereka berempat tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Karena ternyata dia sudah lebih dulu menelepon Garrett. Dan itulah kenapa Garrett bisa datang untuk membantu Christine. Namun sampai sekarang Garrett pun belum mengetahui kalau Christine adalah manusia serigala. Kemudian Christine kembali mencari Malcolm dan bertemu dengan Garrett yang berhasil menolong Baron. Namun anehnya Garrett pun mengarahkan senjatanya pada Christine dan bertanya siapa kamu. Karena tidak ada pilihan lain, Christine pun mengatakan bahwa dirinya. Who are you? I'm Harlan and Luna's mother. Dan ya, tanpa diduga ternyata Christine adalah ibunya Harlan dan Luna termasuk Baron. Tentu saja hal itu membuat Garrett sangat terkejut. Christine juga mengatakan setiap manusia serigala memiliki kemampuan yang berbeda, di mana Everett sangat kuat, Blake memiliki kecepatan, Luna mempunyai penciuman yang tajam, dan Harlan memiliki pendengaran yang tajam. Sedangkan untuk Baron memiliki kemampuan bisa mengubah seseorang menjadi manusia serigala. Itu artinya Christine juga memiliki kemampuan, di mana dirinya bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Dan Christine langsung mencobanya kepada Baron. Dan ya, ternyata benar saja. Dalam sekejap mata luka pada Baron langsung menghilang, namun tiba-tiba untung saja Christine berhasil mendorong Garrett dan langsung menyerang Malcolm dengan barbar. Malcolm menggunakan kampak untuk membunuh Christine, namun Christine bisa dengan mudah menghindarinya meskipun sempat terpukul. Hal itu pun membuat Christine semakin marah dan langsung saja
Untung saja Gareth berhasil menghentikan Christine untuk membunuh Malcolm dengan menembak kakinya, karena nantinya mereka pun akan membutuhkan Malcolm. Gareth lalu mengatakan tujuan dari Christine menginginkan Baron karena ingin membuat kawanan manusia serigala yang banyak. Dan jika itu benar maka Gareth akan menghentikannya. Christine pun mengatakan tidak akan melakukannya, karena sekarang ini Christine hanya ingin keluarganya kembali. Oleh karena itu Christine membutuhkan Gareth untuk melindungi anaknya. Karena sekarang Christine melihat kalau Gareth ayah yang baik, yang akan melakukan apapun untuk menjaga anaknya. Intinya Christine suka kepada Gareth, dan ingin Gareth menjadi bagian dari mereka. No. The wolf. Dan ya, itu artinya Beren pun akan menggigit Gareth agar menjadi manusia serigala sama seperti mereka. Not the human father. Dan season 1 pun tamat coy. Ending yang sangat menggigitkan. Namun untuk season yang keduanya belum ada coy. Ya mungkin saja tahun depan baru adalah. Oke, jadi gini cuy. Christian sengaja menyamar jadi polisi untuk mencari di mana anaknya, sekaligus untuk balas dendam. Karena ternyata yang sudah membakar hutannya adalah Christian sendiri. Tujuannya tidak lain untuk mencari anaknya. Dan alasan Christian sengaja menuduh Cyrus sebagai pelakunya, karena ayahnya sudah membakar hutan 17 tahun yang lalu. Oke lah cuy, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Arigatou gozaimasu, ganbatte.